Direktur Utama PT Bentang Mega Nusantara Cynthia Fesonda diduga jual solar subsidi diadili. Disinyalir penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM, subsidi pemerintah ini berdampak tidak tepat sasaran lantaran praktek penyelundupan BBM disangka dilakukan PT Bentang Mega Nusantara yang beralamatkan di Jalan Layang Barat nomor 10 RT RW 0802 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan terduga yakni Cynthia Fesonda berhasil dibongkar jajaran Polresta Tanjung Perak, Surabaya. Hal tersebut membuat Cynthia Fesonda ditetapkan sebagai terdakwa guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya, yakni Estik Dila dan Hajita, dalam bacaan dakwaan menyebutkan, perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Sangkaan perbuatan pidana tersebut melibatkan Riki Pradana Surya Alamsyah dan Yuda Dwi Raharjo, masing-masing dalam berkas terpisah. Sementara, salah satu jajaran Polresta Tanjung Perak, Surabaya, yakni Denny Guru, yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan, mengatakan, atas informasi dari masyarakat pihaknya, melakukan penangkapan. Saat penangkapan dilakukan pemeriksaan bahwa surat-surat dokumen pengiriman BBM tidak sesuai. Sementara keterangan saksi Denny Guru dari jajaran kepolisian oleh sang pengadil, M. Tatas, dianggap sekaligus juga sebagai keterangan bagi kedua terdakwa lainnya dalam berkas terpisah. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Jagat Arta TV melaporkan. Udah masuk penasihat hukumnya? Belum. Bu Cynthia, Ibu respon saya kalau bisa dengar suara saya. Bu Cynthia. Ya, Ibu Cynthia. Oke, kita mulai ya. Untuk Ricky sama apa? Ricky sama Yuda, diam dulu ya. Ya, diam dulu, kita sedang perkara di Cynthia tentang perusahaan transfer di Tanjung. Bu Cynthia, kelihatan Ibu di persidangan ada pengacara Ibu, kelihatan? Pak, tolong bertanya ya. Pak, ini tolong bertanya kami suaranya Pak. Kelihatan yang mulia. Kelihatan ya, penasihat hukumnya ya, mungkin ya. Oke. Ibu pakai pengacara ya, dalam perkara ini dampingi pengacara ya. Ya, kemarin identitasnya sudah kita tanyakan ya. Oke, jadi kita dengar kata dari pengacaranya, penasihat hukumnya. Sudah kuasa? Ya, sudah. Yang hadir sama Weldy dan Camelia sama ya. Kamil. Weldy dan Camelia Ini dan Kamil. ya. Saya sudah terima surat dakwaan Ibu.
dakwaan bisa diterima? Saya ingatkan mereka dakwaan yang akan saya silakan. Terima kasih. Dakwaan bahwa yang terdakwa Cynthia Sonda bersama dengan saksi Riki Pradana Alam Surya Hamza bekas perkara terpisah dan saksi Yuda Dura Harjo bekas perkara terpisah pada hari Sabtu 1 April 2019 kira pukul 20.40 WIB telah melakukan yang terus sedang melakukan menyalahgunakan dan akunnya berbagai satunya berbagai gas dan atau elektronik gas yang disubsidi dan atau dan pengusiannya diberikan penugasan pemerintah kepada dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut bahwa terdakwa merupakan direktur utama PT Bintang Nusantara dengan legalitas usaha yaitu memberikan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa awasi usaha dengan implementasikan baik secara ekspor antar pulau dan lokal terkait jasa atau kontrak perdagangan besar bahan pada cair dan gas dan produk BPDI perdagangan makanan dan minuman hasil pertanian usaha di bidang konstruksi. Bahwa sejak bulan November 2022 terdakwa mengenal saudara Andrea Prabowo untuk melaksanakan kerjasama yang terbakar dengan PT Adria Anda atas kerjasama tersebut terdakwa memerintahkan saksi aktif Setiawan Bagus pada kegiatan perusahaan PT Bintang Nusantara untuk membuat surat kerjasama. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret terdakwa memperoleh telepon dari saudara Agus alias Bani untuk menerima BBM yaitu jenis biodiesel B30 sejumlah 13.000 liter ke Tanjung bahwa pada hari Sabtu 1 April 2023 saudara Agus menunjukkan isi berangkat kepada terdakwa berupa surat purchase order dari pembeli yaitu titik Kuanta dengan rincian kuantiti 13.000 liter dengan harga 9.000 per liter dengan total sebesar Rp117.000. Selanjutnya pada pukul 2 siang terdakwa menyetujui namun terdakwa menyampaikan hanya dapat mengeluarkan sebanyak 8.000 liter. Selanjutnya terbit dokumen untuk kelengkapan penjualan. Adapun seluruh perlengkapan tersebut terdakwa telah menyiapkan scan tanda tangan logo perusahaan PT BNN, logo perusahaan PT Arinda Ananda Arsindo yang diserahkan kepada saksi Agus Surat Bagus. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Yuda Dura Harjo sebagai penyedia atau broker BBM biodiesel B30 untuk membeli 8.000 liter dengan harga Rp8.500 per liter. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Adi Setiawan Bagus untuk mengirimkan surat jalan dan DO kepada saksi Yuda. Selanjutnya pada hari Sabtu 1 April 2023 sekira pukul 5 sore saksi Yuda Harjo bersama perintah dari terdakwa seluruh anak saksi Damuri bin Sarkim Al-Mahmud dan saksi Riki Pradana Dura Hamza menggunakan sarana mobil tangki bertuliskan PT BNN nomor Z9118TC mengangkut BBM biodiesel B30 dan yang diambil dari gudang di daerah Sumut Jawa Tengah yang kemudian dapat menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mengisi tolak kapal Sipit LNG sukses 22. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Rancangan Pidana Undang-Undang Pasal 60 Angka 9 Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dan Pasal 5 Undang-Undang Tahun 2020. Ibu sudah mengerti, Ibu? Ibu Cynthia sudah mengerti yang dibacakan tadi? Dakwaannya sudah mengerti belum? Ibu tidak mengerti? Tidak mengerti, Ibu? Tolong jelaskan. Itu dijelaskan sama dosennya. Jadi Ibu dengan surat dakwaan ini didakwa Ibu telah memperjualbelikan BBM jenis solar B30.000 tanpa disertai dengan izin seperti itu. Ya betul. Atau ada keberatan atau diserahkan ke penasihat hukumnya.
Iya betul, itu pasal kaitannya saja Bu, pasal ibu dengarkan baik saja, perbuatan ibu diancam dalam pasal 40 angka 9 Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja junto pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jadi sama Bu, intinya tentang gas. Silakan kuasa hukumnya ya. Kita berikan kesempatan sekarang kepada penasihat hukum. Bagaimana tanggapan terhadap ucapan? Oke, penasihat hukumnya tidak ada keberatan terhadap dakwaan itu. Itu ya, izin ya. Baik. Sekarang kalau tidak ada keberatan, masuk pada pembuktian. Ada saksinya. Ada. Oke, sebelumnya kami mohon izin supaya ini karena ada perkara yang berkaitan, perkara Riki Pradana dan juga di Raharjo, karena saksinya sama, kita gabungkan pemeriksaan saksinya keberatan atau tidak? Tidak keberatan. Baik. Riki Pradana, Riki. Sehat kamu? Sehat? Yuda? Saya perkaramu dibuka nyatakan terbuka penuh. Yuda, Riki, perkaramu digabungkan pemeriksaan saksinya hari ini. Ya? Saksinya sama, jadi supaya diperiksa nggak berulang-ulang. Jelas ya? Jelas ya? Silakan. Kita menyajikan saksi yang sama jadi Bapak namanya siapa Pak? Pakai itu yang di bawah itu. Denny Guru. Ya. Botol satu Cuma tertentu tapi gede Pak tertentu. Nama Bapak Denny Guru, sarjana hukum. Umur 38 tahun dan mati saya. Agama Islam. Pekerjaannya alamat kalian. Oke, tapi yang besar. Oke, Bapak kenal dengan Ibu Cynthia? Di dekat, tidak kenal sebelumnya. Sama Riki Pradana? Tidak kenal. Dengan sama juga? Tidak kenal. Awalnya tidak kenal. Ya, Bapak ada juga sebagai saksi dalam perkara ini sebelum memberikan keterangan sesuatu lebih dahulu. Cynthia, Riki dan juga jelaskan ya keterangan saksinya ya. Oke. Bapak tadi menerangkan tidak kenal dengan ketiga terdakwa tadi. Bapak kenalnya kapan sama terdakwa? Setelah pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan. Bapak selaku apa di dalam perkara ini? Selaku saksi Menangkap dan itu. Kapan terdakwa yang sana? bulan April. Siapa dulu yang ditangkap? Awal Juga dulu. Terus? terus dia Riki ya Riki dan Nuri sopir. Kemudian Ya. Ditangkap karena persoalan apa? penyambutan video. Pengangkutan BPS. Kenapa BPS yang menangkut ditangkap?
untuk ujung-ujungnya sementara fiktif. Intinya itu yang Bapak ketahui. Nah, itu ini atas dasar informasi pengembangan kasus atau karena temuan pada waktu itu? Temuan Pak. Temuan ya. Oke. Silakan Pak Dada. Pak Dewi, saya tanya nih Pak. Jadi tadi Bapak menjelaskan melakukan penangkapan diawali dari saudara Riki. Riki pada saat itu bersama dengan siapa Pak? Ya, Riki dan Danuri. Mereka itu siapa? Supir. Pengendarai apa Pak waktu itu? Truk tangki. Truk tangki membawa muatan apa? Solar. Jenisnya mengetahui Pak? Jenisnya mengetahui? Jenis solarnya ya, Solar jenis D30. Diesel, betul. Pada saat itu mengetahui itu melihat langsung mengecek tankinya kita sama dari surat jalannya sama ngecek juga isinya surat jalannya itu berisi apa Pak? Surat jalan ya Pak ya. Bapak minta tolong dikatakan kalau sana nggak ketemu apa itu. Iya Pak. Pada saat itu ini Pak, Ya. surat jalan ditunjukkan oleh Danuri dan Riki dan Danuri yang membawa surat jalan ini dengan mengangkut di sini saja. Setelah itu Pak, dengan dasar surat jalan ini Bapak tanyakan apa ke mereka? Asal usulnya itu. Asal usul barangnya dari mana? Setelah itu menjawab apa Pak pada saat itu? Sesuai surat jalan. Bahwasanya sesuai surat jalan barangnya itu didapat dari mana Pak? Berasal dari Semarang untuk dibawa ke Pelabuhan Negara, Pelabuhan Nilam. Dibawa ke Pelabuhan Nilam itu untuk apa? Tabung. Pada saat itu Pak, saat penangkapan posisi mobil punya apa? Keluar dari pabrik. Keluar dari pelabuhan. Sudah selesai sudah selesai bongkar atau belum? Lagi mau bongkar. Terus taknya ada, tapi belum sempat dibongkar. Kenapa alasannya Pak? Gak ada izin bongkarnya. Akhirnya Bapak mendatangi saksi Danuri dan saksi Riki itu lagi ya Pak ya. Dan dokumen yang ditunjukkan hanya surat jalan. Masih ingat Pak kapan waktu itu? 1 April, hari Sabtu ya Pak ya. Jam berapa Pak? Jam 10.11 malam. Lokasinya di sini tadi ya Pak ya. Pak, untuk surat jalannya Pak, itu atas nama siapa? Dari PT Bintang Megah. Ya, Dari PT Bintang Megah ya Pak ya. Dari surat jalan ketahuan nggak Pak itu dari mana barangnya? di situ itu surat jalan asal Semarang. Untuk PT-nya Kuanta itu Mandiri. Yang order, yang beli. Yang beli ya Pak ya. Bintang Megah ini penyuplainya yang menyediakan. Bapak mengetahui Pak Bintang Megah ini kegiatannya apa? Isi usahanya apa? Setelah melakukan persidangan, kemudian setelah tak mandek semuanya, ternyata di dalam dari dokumennya bukan untuk yang melakukan BBM. Untuk kuantitinya berapa Pak pada saat itu? Berapa juta Pak? Bapak mengetahui Pak untuk 8 liter itu harga berapa? Saya tanyakan Pak, berarti pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap pengamanan terhadap Riki dan juga terlebih dahulu. Setelah itu bagaimana Pak kok bisa dilakukan penangkapan terhadap Yuda dan Cynthia? Kita cek siapa pemilik barang, siapa pimpinan dari kedua orang tersebut
Cynthia. Ya, setelah itu kita Bu Cynthia itu apanya PT Bentang Mega Nusantara, Pak? setelah kita makan kita naikkan yang lagi Selaku direkturnya. Jadi solar itu dari PT BNN. Ya. Dapatnya dari mana? Nah, kalau di sini ya tidak sesuai surat jalan. Surat jalan ataupun itu atau BL itu surat jalan bersama PP apa lagi? Kuanta. Ada. Terus pengembangan terkait juga. Nah, setelah itu kita konsultasi Pak Bu Cynthia. Bu Cynthia berbilang kalau toh ini yang ngatur ataupun sebenarnya Maksudnya yang ngatur ini gimana, Pak? Bidang yang menyediakan, ya juga yang kegiatan penyelidikan di sana. bidang yang menyediakan, yang membeli Yang Bu Cynthia. sudah dibayar belum, Pak? Nggak tahu. Kalau belum saja. Terkait dengan harga jual, Bapak menyampaikan kaitannya dengan kalau BBM BBM itu kan diatur dalam lain sebagai bagian dari mungkin pengetahuan Bapak dari harga jualnya ada spesifiknya ada lumayan jauh ya berapa Pak kalau harga Bapak? Ya Pak, sekarang sudah ada di Pada saat itu penerapan 13 tapi setelah dilakukan uji sampel bahwa itu adalah yang memiliki 30. Berarti untuk kegiatan operasionalnya ini memang tidak ada izin ya? Tidak ada. Selain di Jawa Timur ini pergerakan pengadaan BBM ini di wilayah mana aja Pak? yang di sementara ini dari kalau untuk tahun 2003 kita sudah kemarin berjalannya dari Jawa Barat, Cilacap, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pak, saya tanyakan, Ricky sama Danilo itu pegawainya BNN atau bagaimana? Iya, Digaji. Sudah berapa lama? bulanan Tapi memang pegawainya ini ya. Sementara cukup dari kami. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Baik, saudara saksi, tadi saudara menyatakan ada penangkapan pada saat di lokasi. Jadi saudara, pada saat penangkapan itu apakah ada laporan dari masyarakat atau kemudian itu saudara langsung mengetahui lapor dari masyarakat? Baik, nah tadi saudara juga memberikan statement bahwa yang bersangkutan melanggar aturan perundang-undangan saudara. Jadi kesimpulan saudara ambil itu apakah ada pendapat ahli atau kesimpulan dari gelar perkara ini? dari ahli juga Dari ahli. Ya. Apakah saudara ahli itu saudara periksa pada saat memberikan berita acara pemeriksaan? Ahlinya? Ya. kalau namanya kita boleh jadi kembali selanjutnya kita bersurat untuk periksa. Berarti ahli tidak diperiksa di dalam berita acara pemeriksaan saudara terdakwa? Diperiksa? Diperiksa di BAP? Ada di berita acara pemeriksaan bahwa ahli yang menyatakan bahwa izin dari Bu Cynthia ini tidak melewati batas teritorial, jadi dia hanya boleh misalnya di daerah Semarang tapi keluar ke Jawa Timur gitu. Ya, kalau Pak ahli itu bukan masalah kalau pimpinan itu Izinnya dia. Baik. Ya. Nah terus berkaitan dengan ini, apakah Ibu Cynthia ini ada yang melapor? Apakah yang melapor masyarakat atau mungkin yang bersangkutan mungkin satu perusahaan atau mungkin ada rekan partner? Dan saudara tadi kan tadi ada yang lapor. Berarti kalau ada yang lapor kan berarti kan pasti ada atas namanya siapa? ya Apakah memang dari PT yang lain atau bukan PT ada laporan sendiri masuk di tanggal. Oke, apa dia laporan resmi atau dia memang seperti apa mekanismenya kalau melapor misalnya ada ini, ada BBM mau masuk nih kan dia mungkin langsung beritahu kan Ada ya. ada WhatsApp gitu. Berarti hanya sekedar dari komunikasi bukan resmi. Ya. Baik, cukup ya Om? Cukup.
tadi Bapak mendapatkan informasi dari masyarakat, gitu kan, melalui lihat. Ya. Apakah setelah ada penolakan bahan ini tidak bisa diangkut ke dalam takut tadi? Sebelum penolakan Pak. Sebelum penolakan. Ya. Apakah sebelumnya ada kejadian seperti itu? Untuk yang begini atau untuk Kejadian lain sehingga Bapak ada laporan itu terus cepat Bapak bisa menangani hal itu. Iya, benar ada. Gitu. Setahu Bapak, mereka ini pernah ditanyakan nggak berapa kali sudah mengirimkan apa? Oh, itu tidak kita tanya baru sekali ini ya. Baru sekali ini. Sekali ini. Ya. Jadi yang harusnya dia bawa apa? Pengirimnya ini. Jadi mobil yang bawa sesuai dokumennya. Ya, sesuai dokumennya apa aja? Dokumennya bentuknya PPL sama surat jalan. Surat jalan terus. Sama izin bongkar Bapak. Untuk Izin bongkar di pelabuhan. Pelabuhan terus. Udah itu aja. Apa jadi? Surat jalan. PO. Kalau soal dari tadi sama izin bongkar. Izin bongkar. Ya. Nah, waktu itu yang tidak disertakan menjadi di bawah itu apa? Izin bongkar Bapak. Izin bongkar. Jadi mengetahui hal itu makanya terus dilihat suratnya ini asli atau tidak? Ya, benar itu Bapak. Asli. Suratnya. Dokumennya. Fiktif kita cek. Yang mengeluarkan dari PTN. dari Ibu Sitiah, ya itu ya, dia keluarkan. Ya. Ini fiktif. Surat jalannya ada, Pelajarannya. tapi PO tidak ada. PO ada. PO ada, bongkarnya yang nggak ada. Tadi nggak ada sama surat izin yang lain. Pengambilan barang atau BBM itu bukan dari Semarang. Ternyata dari Solo. Nah, jadi ngambil barangnya itu bukan Bukan di Semarang, dari Semarang, sesuai dengan surat jalan Ya. yang ada di Solo. Itu ya. Ya. Jadi itu ya. Tidak ada surat kelengkapan surat pengangkutan untuk ngangkut itu sampai tempatnya tidak ada. Gitu. Maksudnya begitu. Penegasan yang ini. Silakan. Saudara saksi, apakah BBM ini sudah terjual atau belum? Belum. Cukup ya, Mas? Cukup. Ya. Baik, Bu Cynthia. Ibu Cynthia, bagaimana keterangan saksi ini? Keterangan saksi banyak yang ada berbeda Pak Yang Mulia. Apa tuh? Yang pertama saya datang sendiri ke kantor. Saya dulu datang baru penangkapan untuk Yuda. Itu yang pertama. Yang kedua Ini Ibu, nanti kalau keterangan Ibu bisa Ibu jelaskan pada saat Ibu memberikan keterangan. Jelas ya. Ini keterangan Pak Polisi ini yang menangkap pada lagi itu didapati ada mobil tangki. Pak nomornya ada nggak? Ada tafsir berapa? Ada. Pak nomornya ada ya. Terus itu dibawa sama si Riki sama Danuri. Itu membawa dari pelabuhan apa Nilam, ditangkap sama petugas, nggak ada surat-suratnya Bu. Surat-suratnya fiktif. Itu keterangan Pak Polisi. Kenapa? dan sudah berulang memang saya perintahkan untuk keluar karena tidak ada izin bongkar yang Iya. dijanjikan sama itu. Jadi keluar, begitu keluar baru ditangkap. Iya. Tapi betul ya, seperti itu keterangannya ya. Sekarang Riki, gimana Riki? Keterangan Pak Polisi benar nggak? Benar. Nggak ada keberatan ya. Terus Yuda, gimana Yuda? Keterangan Pak Polisi benar nggak? Ya, keterangannya gimana? Keterangan Pak Polisi itu betul nggak? Yang tadi itu keterangannya. Betul ya? Oke, nggak ada keberatan ya. Oke, Bapak, terima kasih. Ya. Ya. Baik, ya. Saksi lain? Mohon izin majelis untuk ahli tidak masuk dalam berkas perkara. Apabila berkenan
dibacakan di persidangan? Ahli baca tulis. Ahli dari BPH Tugas. Ini saksinya ada berapa? Ini baru satu ini. Tambah nanti saling bersaksi. Saling bersaksi. Ya. Ya, ahli nanti kalau sudah saksi selesai. Siapa ini? Ya, Siapa ini? itu makanya saksi dulu, baru nanti ahli. Siapa? Ini kita beritahukan karena ini sudah tidak bersisa kita kemarin kurang lebih hampir 1 bulan ini ya. Siapa ini? Kita minta tolong kita itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau kita waktunya tidak terkejar lagi. Izin majelis ya, yang mulia. Mohon maaf karena kami berada di kota majelis di Jakarta. Kalau dalam 2 minggu sekali, kami mohon pertimbangan. Kalau bisa seminggu sekali majelis. Seminggu sekali, lalu sekali saksinya dibawa semua sidangnya pagi. Konsensus kita pagi. Izin majelis, rencana kita mau menghadirkan saksi mahkota. Sudah diperkenalkan ini sekalian kita pemeriksaan saksi mahkota. Iya. Nanti kalau sini juga kesempatan ada saksi yang meringankan. Kalau tangannya kita juga memberikan kesempatan karena nanti tidak bebaskan. Makanya kita konsensus, disepakati. Kalau mau seperti itu pasti sidangnya kalau satu ini. Kami siap yang mulia. Kita siap, kita menghendaki supaya perkara ini cepat selesai. Tapi kalau datang jam begini, ya begini sidangnya. Datang jam segini sidangnya begini nggak begitu bisa mengembangkan efek seperti itu. Kalau lagi nanti saksinya tambah lagi, tahanannya habis. Jangan waktu tuntutan hakim dikasih waktu 1 hari untuk putus perkara. Ya saya itu nggak lama biar sepanjang bebas. Kalau saya begitu, jelas ya? Baik. Jelas ya? Baik. Jadi kalau seandainya minggu depan nggak datang, penasihat hukumnya pemeriksaan dilanjutkan. Baik. Nggak ada alasan untuk tidak hadir. Baik. Jelas ya? Jelas ya. Jelas? Jam berapa pagi? Bisa? Jam 11 kami siap. Kalau kurang pagi jam 10 kami siap. 10 siap pagi. Siap. Oke, gitu ya. Bu Cynthia. Jadi ditunda tanggal 3. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 ya. Siap ya. Wih, pada siap ya. Siap ya. Siap. Ibu Cynthia, Ricky sama Yuda sidangnya ditunda tanggal 3 ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Ini kita ya.